A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudaraku rahimakumullah, Allah bangga dengan kita karena kita beriman. Karenanya Allah mengundang kita, orang-orang yang beriman, agar kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi ini undangan Allah. Dan kita dalam berpuasa ada caranya. As-syiyam artinya al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari makan dan minum. Al-imsak anit ta'am wasyarab min al-fajr il maghrib. Menahan diri dari makan, minum dari sejak fajar sampai maghrib. Itulah namanya as-syiyam. Mungkin ada orang yang salah paham. Disangkanya hanya cukup dengan menahan makan dan minum saja. Sehingga dia dalam kehidupan sedang berpuasa justru malah banyak yang sia-sia. Apalagi sekarang hidup di zaman sosial media. Di tangan kita selalu ada HP. HP ini banyak makan waktu kita. Benar di HP kita ada Quran. Tapi yang dibuka bukan Quran. Tapi malah yang dibuka tontonan, kesia-siaan, lucu-lucuan, buang-buang waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa seorang ahli surga itu adalah orang yang meninggalkan yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Orang yang beriman pasti beruntung. Siapakah mereka? Yang salatnya khusyuk. Yang kedua, meninggalkan yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi apapun yang tidak mendatangkan pahala, yang tidak ada gunanya, itu dosa. Jadi jangan disangka sia-sia itu tidak dosa. Enggak. Itu dosa. Contoh misalnya, kita datang kantor. Di kantor sudah ada tugas. Tapi yang kita kerjakan bukan tugas. Yang kita kerjakan sia-sia. Kita main game di kantor. Secara waktu benar kita datang pada waktunya. Tapi ternyata pekerjaan kita tidak mencapai target. Kita pasti dimarahi kan? Kita pasti tegur kan? Boleh jadi kita akan dipecat. Karena target yang kita kerjakan tidak tercapai. Hadir benar. Secara kewajiban datang kantor, oke. Tapi ternyata tidak mencapai target. Kenapa? Karena kehadirannya sia-sia. Kalau seorang bos marah kepada stafnya karena dia pekerjaannya sia-sia, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada orang yang sia-sia. Makanya ketika Allah menceritakan tentang ahli surga, Allah memastikan bahwa walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia meninggalkan yang sia-sia. Nah, ciri orang-orang yang beriman, kata Nabi, adalah dia tidak mau melakukan yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seorang muslim yang baik adalah yang meninggalkan yang sia-sia, meninggalkan sesuatu yang enggak ada pahalanya. Kalau orang-orang materialistis, mereka mengatakan the time is money. Waktu adalah uang. Bahwa setiap detik mereka harus mendapatkan uang. Bagi mereka, ketika ternyata satu detik lewat begitu saja, mereka mengatakan this is wasting time. Wasting time. Ini adalah buang-buang waktu. Kenapa? Karena bagi mereka ukurannya uang. Nah, kita orang beriman, ukurannya bukan uang. Ukuran kita adalah pahala. Bagi orang beriman berkata, the time is reward. Waktu adalah pahala. Nah, saudara-saudara, di Ramadan kali ini, kita sedang dalam suasana Ramadan. Detik demi detik adalah sangat mahal. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan setiap amal soleh. Nah, untuk apa? Ini kesempatan dari Allah supaya kita bisa menutupi
kesia-siaan masa lalu kita. Banyak waktu kebuang sedulah Ramadan. Nah, pada saat Ramadan, kita berusaha untuk menutupi kekurangan kita. Nah, malah masih banyak orang di Ramadan, ternyata dia masih sibuk dengan kesia-siaan. Ya Allah. Ketika ditegur ada temannya, bro, kenapa kamu kok main HP? Bro, kenapa kamu main game? Bro, kenapa kamu nonton? Dia senyum saja. Dia berkata, emang batalin puasa? Ya iyalah. Loh, kan saya nggak makan. Saya nggak minum. Masa batal puasa saya? Saudara rahimakumullah, ada pekerjaan yang sebetulnya sekalipun puasanya tidak batal, tetapi pahalanya hilang seketika. Dimakan oleh dosa-dosanya. Dimakan oleh kesia-siaannya dalam saat dia berpuasa. Perhatikan betapa ruginya. Ada orang yang ternyata dia berpuasa, tidak makan, tidak minum dari fajar sampai maghrib. Tapi ternyata apa? Pahala puasanya habis oleh kesia-siaan yang dia kerjakan. Memang Allah mengajarkan syariat untuk sia-sia? Tidak. Syariat ini diajarkan oleh Allah untuk kita menjadi hamba Allah yang produktif. Hamba Allah yang mendatangkan pahala, bukan sia-sia. Makanya Nabi bersabda dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Perhatikan, dia berpuasa, benar. Dia menahan lapar. Oke, dia tidak minum. Yes, tapi ternyata apa? Pahalanya tidak ada. Laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Dia tidak kebagian apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Saudara rahimakumullah, itu karena apa? Pertama, dia karena banyak berbohong. Selama berpuasa, mungkin tidak makan, tidak minum, benar, tapi matanya melihat yang haram. Lidahnya berkata bohong. Ya Allah, menipu di pasar, korupsi di kantor, berbuat zalim di jabatan. Ya Allah, itu semua detik demi detik akan membawa dosa. Dikumpulkan, tumpukan dosa-dosa itu memakan pahala puasanya. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang suka berbohong, orang yang suka melakukan yang maksiat, orang yang suka melakukan yang haram, orang yang suka menipu, orang yang suka zalim, sekalipun dia berpuasa, Allah tidak butuh puasanya. Saudara-saudara, puasa ini harus berkualitas. Jangan hanya dimaknai secara fisik. Ingat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah apa? Ujung dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Karena itu syarat untuk berpuasa harus punya iman. Karena di dalamnya harus patuh kepada Allah. Patuh kepada Allah bukan hanya ketika makan, ketika menahan makan dan minum. Bukan hanya itu. Tapi harus ada la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Takwa itu apa artinya? Menjauhi apa yang Allah haramkan. Menjauhi maksiat. Maka tidak mungkin seorang bertakwa ketika selama dia berpuasa ternyata tidak menjauhi yang sia-sia. Tidak menjauhi yang Allah haramkan. Tidak menjauhi maksiat. Maka dia jatuh dalam dosa-dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Betapa sia-sianya seseorang ketika ternyata dia mengaku berpuasa, tapi ternyata tidak punya sama sekali pahala. Capek orang seperti ini. Capek. Nah, ini ibarat orang yang dia ini sholat, tapi ternyata dia riya gitu. Sholatnya mencapekkan. Bangun sholat tahajud, tapi riya. Ujub dalam hatinya. Sholatnya dia capek, tapi sia-sia. Berpuasanya dia capek, tapi sia-sia. Karena dihapus oleh dosa-dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi dosa itu dia campur dengan makan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Berbuka puasa, ketika berbuka puasa yang dia makan haram, hasil korupsi, hasil mencuri, hasil menipu. Na'udzubillah min dzalik. Semua pahalanya dari puasa itu
habis nol karena kesia-siaan yang kerjakan dan karena dosa yang dia perbuat. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah karena ini waktu mustajab. Mudah-mudahan semua doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bersungguh-sungguh mentaati-Mu. Ya Allah, hindari kami dari kesia-siaan. Ya Allah, jagalah mata kami, jagalah tangan kami, jagalah kaki kami dari dosa-dosa. Ya Allah, jangan sampai pahala puasa kami hilang karena dosa-dosa yang kami perbuat, karena kebohongan lidah kami, karena pengkhianatan mata kami, karena kezaliman yang kami perbuat dari jabatan yang kami miliki. Ya Rabbal Alamin, ampuni kami jika kami khilaf. Ya Allah, berikan kami kesungguhan untuk menjaga puasa kami dengan bersungguh-sungguh mentaati-Mu ya Allah dalam setiap waktu, dalam setiap saat, sehingga seluruh hidup kami berpahala sebagaimana yang Engkau cintai, sebagaimana yang Engkau kehendaki ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Sahabat Abi Amir rahimakumullah, Abi Amir mengajak kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ayo kita beraksi tanpa batas dengan bersedekah bersama ACT di indonesiadermawan.id. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.